Nah, yang 1% tinggal data analyze, dites per, alfanya diganti yang 0,01 kurang lebar. Data analyze 0,01. Namanya simpan di hasilnya sama sih, cuma beda signifikan doang. Beda kesimpulan ya. Lebih dari signifikan 1%, berarti HO diterima ya. Ini diterima, ini ditolak. HO diterima berarti tidak ada peningkatan. Selesai nomor 29 nih. Lihat hipotesisnya deh. Nih. Coba deh, aku takut salah ya. Dia kan bilang kalau setelah ada eksperimen itu ada peningkatan. Jadi kalau logika aku sebelumnya itu misalkan nilainya 3, setelahnya itu adalah 7. Berarti kan ada peningkatan nih. Berarti kan kalau dipakai angka 3 itu kurang dari 7 gitu nggak sih maksudnya? Bener kan? Berarti kurang dari kan ya tandanya? Berarti nggak kayak yang waktu itu Budian jelasin ya, kayak yang tadi Vicky tanya, kalau increase itu lebih besar. Hipotesisnya kan tadi, Karena ini konsepnya apa ya? sebelum sesudah ya, gimana ya? Dan 2 variabel. Kalau Budian itu kan waktu itu 1 variabel ya. Enggak, kalau coba di logika aku takut logika aku salah. Jadi sebelumnya itu kan 3, eh, peningkatan berarti 7, berarti kan ada peningkatan 4 kan setelah ada eksperimen kan. Berarti si 3 ini adalah kurang dari 7, benar nggak? Kalau dikatakan meningkat itu adalah ketika si 3 ini kurang dari 7, itu dikatakan meningkat. Sebelumnya nih 3 nih, setelahnya itu 7. Nah, berarti kan 3 ini harus kurang dari 7 untuk bilang si sebelumnya itu, untuk bilang setelahnya itu lebih baik daripada sebelumnya. Iya. Nah, aku tuh mikirnya gitu, logika logika itunya tuh agak tricky sih emang hipotesnya. Aku pakai gampangnya itu pakai angka sih. Sebelumnya itu berapa, sudahnya berapa gitu. Sebelumnya 3, setelahnya 7. Nah, itu dibilangnya meningkat. Kalau meningkat berarti sebelumnya itu tidak lebih baik dari setelahnya, atau sebelumnya kurang dari setelahnya. Terus nomor berapa lagi sih? Nomor 32 ya. Mas, sorry Mas, tadi yang tahu P value-nya dari mana ya? Dari ini P nih, Yang 29. yang 29 loh. Ini tarinya left ya. Tergantung nanti si potensinya left atau right. Jadi kalau dia left atau to atau right. Kalau left ambil yang ini, yang one tail tulisannya, yang P one tail. Nah kalau yang right, yang two tail, pilih yang ini P-nya. Jadi jangan sampai salah nih. Karena dikali 2 kan kalau two tail. Nah kalau left itu satu minus, kalau right itu satu minus left. Jadi ini tuh untuk one tail tapi yang left aja sebenarnya.
Jadi kalau ada soalnya yang lebih dari ini, HA-nya lebih dari, nah berarti ini harus 1 minus left. Nih, kan kalau pakai rectal juga sama. 7. Ini pakai left karena HA-nya lebih kecil ya? Betul. Kalau kecil kan left kan, kalau besar kan right. Kalau sama dengan 2. Oke. Thank you, Mas. Sekarang nomor 2, nomor 33 nih. Nomor 33. Nomor 32. Sebenarnya kalau pakai ini cepet sih, kalau pakai apa? Yang lama tuh yang data satu-satu, data yang bukan berkelompok. Nah, ini kan udah jelas nih yang nomor 32. Dia udah mention sih hipotesis untuk menentukan apakah ada perbedaan antara penilai ya, estimate perkiraan penilai dari appraiser 1 dan 2. Kalau ada dan tidak ada kan itu langsung ke tutel, betul. Langsung masukin ke hipotesis tutel, mana ya hipotesisnya? Nah, tutel. Masukin soal dulu deh. Properti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Value from answer 1. 25, 195. 515. 39, 190. Paling kita bahas yang sampai 10.2 aja dulu ya. Kalau ini nanti aku kirim ininya, yang exercise 11, kirim apa rekamannya. Besok aku ini ngezoom sendiri. Saya kirim rekamannya. Saya agak ini yang nomor 11 tuh. Kenapa yang 11, Mas? Agak males ini. Saya ada yang ngitung manual. Ada yang ngitung manual juga. Oh, nggak pakai gini aja. Iya, nggak pakai gini, beda cerita gitu. Ini kan tipe sekolah sama-sama aja kan. Karena paling kalau nggak lebih dari, kurang dari. Nanti aku kirim nih video ininya, video pengerjaannya, cara pengerjaannya. Besok. Terbaik emang. Soalnya takut kemalaman kita, ini bisa lah, selesai lah. Kan cuma tinggal berapa lagi sini? 32, ya cepat lah ini. 3, 10, 4, 3, 7, 5, 25. 23, 1, 2, 6, 4, 3, 1, 5, 35, 6, 1, 5, 2, 3, 9, 1, 90, 2, 7, 1, 2, 10, 4, 3, 7, 5, 25. Ditanya hipotesis yang A. Ada di sebelumnya. Antara penilai pertama dan dua. Kalau tidak sama dengan kan berarti ada perbedaan. Benar ya?
Anggur tidak sama, berarti dia beda. Tinggal data, analyze. Iya, karena objeknya tuh biar kalau nggak kata-katanya kalau nggak before after atau dilihat dari objeknya. Misalkan kelasnya tuh kalau kelas A sama kelas B itu disebut independen. Tapi kalau objeknya itu adalah cuman kelas A, jadi nilai kelas A yang diajar oleh dosen ini dan dosen ini, nah itu masuk ke dependen. Tapi kalau antar kelas A dan kelas B itu pakai independen gitu. Ini sama, objeknya itu adalah satu bank, jadi objeknya satu, tapi di satu bank ini ada dua penilai. Nah, makanya dia dikatakan dependen gitu. Jadi nggak harus ada kata-kata before after gitu. Before afternya itu tersirat gitu. Setelah penilai pertama, terus dilakukan penilai kedua gitu. Signifikannya berapa persen? Nggak ada signifikan ya? Oh, 10%. Oh, 0,10. Ya, 5% ya? Statistiknya udah 0,8. Statistik. Terus P value ini kan sama dengan berarti P value-nya ini total. B dan C aja. P value. Terus yang ketiga conclusion. Karena P value lebih besar dari signifikan 5%, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan antara nilai pertama dan penilai kedua. Selesai. Lanjut ke nomor berapa ya? 3337.
Ini apa hipotesisnya? Hipotesis menguji dua mikroskop brand A dan B untuk dibeli. Mereka meng-hire seseorang untuk menginspek 6 sirkuit board open circuit yang menggunakan dua mikroskop. Di bawahnya hasilnya bla bla bla. Apakah ada perbedaan perbedaan in defect font? Berarti ini pakai sama dengan ya? Dibilang cuma different kan, tidak membandingkan. Enggak kopas aja. Sirkuit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sembilan, 19, 12, 8, 15. Nomor A sudah terjawab hipotesisnya. Berarti kalau pakai kata-kata defek brand A, tidak ada antara defek brand A dan defek dengan brand B. C. T statistik dan P value. Yang B. T statistik. Tinggal menu data. Signifikan 5%. Statistik P value. P value lebih besar dari signifikan 5%. 3 lebih besar dari 0,5. Artinya H0 diterima. Maka ada perbedaan antara defect with brand dan defect with brand B. Selesai. Tinggal satu lagi. Itu nggak harus ada perhitungan manualnya kan? Kalau mau nyoba bisa aja sih buat compare aja. Tapi kalau Enggak. Nah, kalau Paknya tuh bukan nyuruh dua-duanya ya? Kalau kemarin sih dia bilangnya antara mau pakai ini, dia cuma bilang seharusnya sih nggak ada perbedaan gitu. Jadi kalau menurutku sih ambil sampel 1 atau 2 soal pakai manual. Kalau dia udah sama nih, kalau dia sama, terutama tes statistiknya ya, kalau dia udah sama ya berarti
si rumus ini udah apa? Udah terpercaya gitu. Udah bisa dipakai. Manual rumusnya yang mana ya? Manual tuh ada di buku di halaman di halaman apa namanya 376. 376 katanya Mbak Iya. Vicky. Oke. Di sampling aja gitu. Tapi kata Budian juga kan kita bukan ahli statistik. Karena kita cuma menafsirkan isi informasi gitu. Tapi untuk nyoba nggak apa-apa sih. Iya, takutnya kan kalau Paknya kemarin nyuruh dua-duanya. Gini aja kalau sih alasannya sampling aja 1 atau 2 soal kita pakai manual. Oh Pak ini udah sama Pak, berarti ini udah bisa kita pakai. Anggapannya sama gitu semua soal. Oke. Yang satu lagi nih, biar kita bisa istirahat. Kalau pakai manual lumayan kita ngitung D dulu. Ini kita harus ngitung D, terus ngitung standar deviasinya, sama kayak nomor ini. Nanti tinggal ditambah aja kolom ke kanan ya, kalau mau ngitung manual. Kan rumusnya kayak Z T biasa gitu. D dikurang D0 dibagi berapa itu. Sekarang nomor 37 ya. Terakhir ya. Ini kecampur sama yang 10 titik. Aku udah terlanjur ngerjain 10.1. Yang penting paham ini sih tadi yang hipotesisnya sama 37 tuh memang lengkap ya datanya. Ini ya 37 ya. No return ya. Yuk soal terakhir. No return. Ini juga tutel ya, Mas? Tutel tapi tunggu. Ini pakai independen atau dependen ya? Electronic utilities. Apa sih tadi yang nentuin independen sama dependen minggu lalu? Kalau independen itu antara A dan B itu tidak ada kaitannya gitu. Kayak tadi kelas A dan kelas B. Nah, tapi kalau yang dinilai itu kelas A-nya objeknya, terus yang dinilainya itu guru semester pertama dan guru semester kedua misalkan yang ngajar. Nah, itu dependen. Tapi objeknya masih di kelas yang sama. Kalau ini saya
Mungkin ada. Mutual fund. Karena objeknya mutual fund kali ya, dana ya. Dana yang sama ya. Ah iya. Mutual ininya di keywordnya di mutual fund nih. Dia masih satu jenis. Mutual fund. Kita coba. Iya, Deng. Dependent nih. Mutual fund. Dipakai sama dengan. Sama dengan tutel maksudnya. Betul. Karena kan dia bilangnya differ. Perbedaan. Jadi dia nggak bilang lebih mana yang lebih baik antara satu dengan yang lain. Independen sama itu nentuin apa ya, Mas? Kalau dependent itu, kalau independent, gimana maksudnya? Iya, dependen tadi. Jadi kalau, oh ini, ya karena tadi dia ada mutual fund, jadi dia masih dalam satu objek biaya, objek penelitian yang sama gitu. Kayak tadi contohnya kelas A. Kecuali dia bandingin mutual funds. Aku mungkin tadi kayak konsep kelas gitu, jadi kelasnya sama. Terus ini konsepnya kelasnya tuh mutual funds-nya itu sebagai kelasnya. Yang dibandingin cuman orang yang ada di kelasnya gitu. Tapi masih dalam satu kelas, kecuali dia ada beda kelas. Besok sih bisa dipastiin lagi sih kalau sama si Bapak sih. Tapi dari bab soalnya sih ini bab yang dependent, bukan bab independen. Bab soalnya ya. Yuk lanjut soal 37. Ajar. Bukti. Lima 50,54. Enggak minus. Malam sudah menjelang malam. 9,87. Terus aneh ya? Kok aku kurang ya? 849 6 kurang ya? 14, 50, 71, 9,81 ya.
Dia 0,3 4,9 minus 1,26 salah nggak ya? Udah bener ya? Udah sama ya? Udah sama. Mean return rata-rata pengembalian. Ini tidak ada perbedaan rata-rata pengembalian dan waktu 3 menit selesai. Remaining time. Uji test value dengan tinggi signifikan 5%. 10 ya? 5%? 37 kan ya? Menu data analyze, prepare, blok. Outputnya di sini aja. Nah, tes statistiknya. Terus p-value-nya karena total pakai 0,86. Terus konklusinya ini HO terus ini ya, ditolak, diterima terus HO conclusion lebih dari signifikan 5% atau 0,86 lebih dari 0,05, artinya H0 diterima. Maka tidak ada perbedaan. Iya. Yoi, selesai. Itu, oh ya. Apa? Lihat nih nomor 1 deh, Mas. Yang 25, 29. 0,3 lebih kesimpulannya. Ini. Kali 0,3. 0,3. Oh, anu ditolak ya? Iya, jadi ada dua. Yang pertama ditolak, yang kedua iya benar. Yang 1%-nya diterima. 0,03. Oh ya. Udah. Pas nih, kurang dari 1 menit nih, selesai gitu. Aku kirim ya yang ini ya. Yang kedua mau nyalin. Tinggal bisa apa? Tinggal 3 soal doang. 1, 3, 2, 3, 3. Selesai deh. Aduh. Kapan nyalinnya ya? Habis apa? Sahur. Sahur paling. Saya udah gak kuat.